Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan salah satu berita kepada Bapak Ibu semua terkait dengan honorer. Apa berita update hari ini? Yaitu tanggal 31 Desember tahun 2023 tentang honorer. Kita bahas. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa di grup Telegram saya di ST Ready Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua yaitu perihal honorer. Apa informasi update hari ini? Di sini ada kabar bahwasanya honorer teknis 16 tahun kerja dikalahkan non-ASN baru. Kok bisa sih? Instansi lain pula, Eli meratap. Ini dari jpnn.com. Informasinya Minggu 31 Desember 2023. jpnn.com Jakarta. Pengumuman kelulusan P3K teknis tahun 2023 terus dipersoalkan honorer. Cukup banyak honorer teknis yang sudah lama mengabdi tetapi tidak lolos karena formasinya minim. Benar sekali. Formasi ini juga menentukan kelulusan kemarin karena penempatan di tempat beliau-beliau ini tidak ada formasinya. Nah, kemudian bagaimana teknis mengangkat mereka-mereka ini yang dianggarkan atau yang diundang-undangkan? Apakah akan membuka formasi di tempat itu? Nah, ini bisa menjadi PR bagi pemerintah. Apakah mereka ini akan pindah? Sementara formasi di tempat yang bersangkutan itu tidak ada. Sehingga mereka-mereka ini biasanya pindah ke instansi lain. Apa yang mengakibatkan atau apa permasalahannya jika terjadi seperti itu? Maka yang ditempati sebelumnya honorer yang tidak lolos tersebut ditempati honorer yang dari instansi lain. Mereka mau kemana lagi? Justru menambah persoalan baru. Itu sih pendapat saya. Tapi bagaimana pendapat Bapak Ibu semua? Cantumkan di kolom komentar di bawah. Makin menyakitkan lagi karena mereka dikalahkan oleh tenaga non-ASN dari instansi lain dengan masa pengabdian di bawah pengabdian honorer itu. Benar sekali masalah baru ini Bapak Ibu semua. Saya kecewa sekali dengan pengumuman kelulusan P3K teknis tahun 2023. Terjadi ketidakadilan yang membuat kami honorer induk tergeser. Kata Eli Nani, honorer di Dinas Pertanian Kabupaten Ogan, Komering, Ulu, atau Oku, Sumatera Selatan, Sumsel kepada jpn.com Minggu hari ini, 13 bulan 12. Honorer yang sudah mengabdi sejak 2007 sampai sekarang ini menceritakan apa yang dialaminya ketika melihat pengumuman hasil seleksi P3K tahun 2023 pada Desember 2022. Maksudnya 22 Desember. Dalam seleksi tersebut, Eli Nani melamar di instansi tempatnya bekerja. Dinas Pertanian Kabupaten Oku, Sumsel. Formasinya ialah Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian. Tes tersebut ternyata hanya diikuti 2 peserta saja, yaitu Eli, di mana dia melamar di tempat beliau sendiri, dan honorer Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Oku. Jadi seandainya gini, Bu Eni di sini beliau melamar di instansinya beliau sendiri. Akan tapi Bapak Ibu semua perlu diketahui pada program yang di tahun 2023 honorer bisa lintas instansi mau kemana-mana saja. Karena apa kok mereka ini kok tidak melamar di instansinya dia? Karena tidak ada formasi di instansi induknya. Sehingga mau tidak mau honorer yang satu yang di B ini melamar di instansi A. Apa yang terjadi? Menambah masalah baru. Contoh kasus ini. Sehingga honorer yang ada di instansi A ini karena ada 2 pelamar, instansi B masuk ke instansi A, yang terjadi adalah honorer yang di induknya itu tersendiri itu kalah dalam seksi uji kompetensi tentunya. Nah, karena kalah, ditempatilah dengan honorer yang lama. Otomatis di sana kan kosong. Masa iya yang honorer akan ditempatkan langsung di sana? Tidak mungkin kan? Nah, tolong itu bisa diperhatikan bagaimana skema yang baik
yang nantinya bisa berkeadilan bagi honorer ini. Bantu up video ini biar bisa tahu pemerintah kasus seperti ini. Lanjut Bapak Ibu semua. Dari hasil seleksi P3K teknis 2023, saya mendapat nilai 393, sedangkan satu peserta lainnya mendapat nilai 403. Betapa terkejutnya Elinani saat melihat hasil pengumuman 22 Desember 2023 yang dinyatakan lulus ternyata peserta dari Dinas Ketahanan Pangan. Padahal Eli adalah honorer induknya. Memang benar, selama masih sama-sama honorer dan memang kalah di kompetensi teknisnya, jadi honorer induk akan kalah. Nah, kemudian bagaimana teknis atau langkah yang harus dilakukan pemerintah nantinya? Nah, inilah yang harus dicarikan solusi. Kalau misalnya ingin mengangkat honorer tanpa tes, nah skemanya bagaimana? Itu harus ada di dalam PP nantinya. Jangan asal-asal seperti sekarang, di mana kalau saya bukan pas asal seperti itu, tapi yang lebih berkeadilan lah seperti itu. Karena Bapak Ibu semua, honorer induk akan kalah nantinya. Dan honorer non-induk mau tidak mau harus melamar di instansi lain dikarenakan di instansi beliau tidak ada formasi. Nah, banyak alasan yang menjadi penyebab kenapa instansi non-induk itu tidak membuat formasi. Coba, apa sih alasannya? Coba cantumkan di kolom komentar di bawah. Biar semua tahu Bapak Ibu semua, permasalahan itu ada. Mungkin tidak terangkat ke atas. Jadi seperti itu. Dia mengaku kecewa berat. Mengapa pemerintah tidak memprioritaskan honorer yang sudah bekerja lama di Dinas Pertanian terlebih dahulu? Karena kalah Bapak Ibu semua. Karena kalah di uji kompetensinya. Saya sudah mengabdi kurang lebih 16 tahun. Sedangkan yang dinyatakan lulus tersebut baru mengabdi selama kurang lebih 6 tahun. 10 tahun bayangkan selisihnya. Di Dinas Ketahanan Pangan tempat dia bekerja. Kata Elinani, meratapi nasibnya. Dia sangat berharap bisa lulus tahun ini. Karena khawatir pada seleksi P3K 2024 kebijakan berubah lagi. Saat ini, Elinani berharap sekali ada kebijakan dalam masalahnya ini. Dia butuh keadilan. Karena seharusnya yang diprioritaskan terlebih dahulu honorer yang mengabdi lama di Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu, tempat formasi tersebut. Saya mohon keadilan dari Bapak Menpan RB Azwar Anas dan Kepala BKN. Saya sangat berharap sekali bisa lulus tahun ini. Semoga ada solusinya. Dan saya yakin bukan hanya Ibu Eni yang mengalami nasib yang sama. Coba Bapak Ibu misalnya mengalami nasib yang sama atau Ibu Eni yang saya maksud di sini, komentar di bawah. Coba sampaikan ke pemerintah. Bapak Ibu, kasus ini sudah diangkat oleh media dan ini bukan untuk arogansi, tapi ini ingin menyuarakan aspirasi agar pemerintah di sana bisa membuat kebijakan yang bisa berkeadilan bagi semuanya. Karena ini bukan fenomena lagi loh Bapak Ibu semua. Terjadi di beberapa daerah. Saya yakin. Coba komentar di kolom komentar di bawah. Pasti banyak nantinya. Karena ini mereka yang berpindah instansi atau mungkin ditempatkan di instansi lain, itu dikarenakan tidak ada formasinya di tempat beliau-beliau ini. Sehingga mau tidak mau yang namanya honorer itu kan bisa lintas instansi. Tapi kembali lagi pada rezeki. Dan ingat, bagi yang tidak lolos ini, mohon jangan berkecil hati, tetap semangat bekerja, tetap semangat kita harus bekerja. Karena rezeki itu bukan hanya dari P3K. Meskipun Bapak Ibu P3K ataupun PNS pun, jika tidak pandai mengatur keuangan, saya yakin akan gagal. Pasti. Rezeki itu tidak bisa dilihat seperti matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2 tidak bisa. Coba dah komentar di bawah. Saya ingin tahu bagaimana honorer selama ini bisa menghidupi keluarga Bapak Ibu semua. Coba komentar di bawah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ini mungkin bisa menjadi motivasi juga bagi Bapak Ibu semua. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan Aba channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.